Aku memberikan segalanya demi kebahagiaan anakku, termasuk membiarkan menantuku tinggal di rumah mewahku. Namun, air susu dibalas air tuba. Di hadapan teman-temannya, ia berani memanggilku pembantu. Kesombongannya telah melewati batas, dan kini saatnya aku memberikan sebuah pelajaran yang sangat berharga. Sembari bersiap mendengarkan kisah ini, yuk, absen dulu di kolom komentar, dari kota mana saja kalian menonton. Jangan lupa dukung channel ini dengan like dan subscribe ya, supaya kami makin semangat mempersembahkan cerita yang lebih menarik lagi. Pagi itu, udara di halaman belakang rumahku terasa sangat sejuk. Aku sibuk merawat tanaman anggrek kesayanganku, mengenakan daster katun sederhana yang sudah sedikit memudar warnanya. Bagiku, pakaian paling nyaman saat berada di rumah sendiri adalah daster. Rumah mewah 2 lantai dengan pilar-pilar kokoh ini adalah hasil jerih payahku dan mendiang suamiku bertahun-tahun yang lalu. Kini, aku tinggal di sini bersama anakku dan istrinya, menantuku. Sejak mereka menikah setahun yang lalu, aku dengan senang hati menawarkan mereka untuk tinggal bersamaku. Aku pikir, rumah sebesar ini akan terlalu sepi jika hanya diisi olehku dan asisten rumah tanggaku yang sudah mengabdi puluhan tahun. Namun, belakangan ini aku mulai menyadari bahwa kebaikanku telah disalahartikan. Menantuku bertingkah seolah-olah dirinya lah ratu penguasa rumah ini. Ia seringkali memerintah asisten rumah tangga dengan nada tinggi dan bertindak semena-mena. Cepat bersihkan ruang tamu. Sebentar lagi teman-teman arisanku datang. Jangan sampai ada debu sedikit pun. Gelas kristalnya juga dikeluarkan semua. Ya. Suara melengking menantuku terdengar sampai ke taman belakang. Aku hanya bisa mengelus dada mendengar teriakannya yang kasar. Tak lama kemudian, kudengar langkah kakinya mendekat ke arah taman. Menantuku berdiri di ambang pintu kaca, menatapku dari atas sampai bawah dengan tatapan meremehkan. Ia mengenakan gaun sutra mahal yang baru kubelikan bulan lalu dengan kartu kreditku. Ibu masih sibuk dengan tanah dan pupuk kotor itu. Tanyanya dengan nada dingin dan penuh selidik. Iya, mumpung cuacanya bagus. Kamu sudah siap menyambut tamu-tamumu hari ini? Tanyaku lembut, mencoba mencairkan suasana yang kaku. Bukannya tersenyum, wajahnya malah tertekuk kesal. Ia melipat kedua tangannya di depan dada dengan angkuh. Ibu, dengar ya. Sebentar lagi teman-teman sosialitaku datang. Mereka semua orang penting dan berkelas. Aku mohon, ibu jangan keluar dari kamar atau berkeliaran di ruang tamu dengan daster kucel seperti itu. Aku tidak mau malu. Biar asisten rumah tangga saja yang mondar-mandir mengurus konsumsi. Dek, jantungku serasa berhenti berdetak sesaat mendengar ucapannya. Kata-katanya sangat tajam dan tidak pantas diucapkan oleh seorang anak kepada orang tua. Namun, demi menjaga kerukunan keluarga, aku menahan amarah yang mulai menyusup di dada. Baiklah, ibu mengerti. Ibu akan mandi dan istirahat di kamar saja. Jawabku pelan sambil meletakkan gunting tanaman di atas meja kayu. Menantuku memutar bola matanya dan berbalik masuk ke dalam rumah tanpa mengucapkan kata terima kasih sedikit pun. Aku menatap punggungnya dengan perasaan campur aduk. Anakku selalu sibuk bekerja di kantor, berangkat pagi buta dan pulang larut malam. Ia sama sekali tidak tahu kelakuan asli istrinya di rumah. Aku selalu menutupi sifat buruk menantuku karena tidak ingin membebani pikiran anakku yang sudah lelah bekerja keras. Tapi hari ini, peringatannya benar-benar menggores harga diriku terdalam. Aku adalah pemilik sah rumah ini, tapi aku dilarang menampakkan diri di rumahku sendiri hanya karena gengsi. Aku menghela napas panjang, mencoba mengusir sesak di dada, lalu melangkah pelan masuk ke kamarku yang berada di sayap kanan rumah, menjauh dari keramaian yang akan segera tiba. Aku belum tahu bahwa penghinaan yang jauh lebih besar dan menyakitkan sedang menungguku di depan mata. Dari kamarku yang tenang, aku bisa mendengar teman-teman arisan menantuku memuji kemegahan rumah ini dengan antusias. Samar-samar, kudengar suara menantuku membanggakan diri dengan nada tinggi. Wah, sofa kulit ini pasti mahal sekali. Desain ruang tamumu benar-benar elegan. Puji salah satu temannya dengan nada kagum yang begitu kentara. Ah, biasa saja. Aku memang sangat memperhatikan detail keindahan dan estetika.
Kebetulan suamiku membelikan sofa ini bulan lalu. Aku bilang padanya, rumah sebesar ini butuh perabotan sepadan dengan kelasku. Balas menantuku bangga. Aku tersenyum kecut. Sofa itu kubeli sendiri dari luar negeri 5 tahun lalu dengan harga mahal. Jauh sebelum menantuku menginjakan kaki di rumah ini. Namun, kubiarkan ia berangan-angan menikmati panggung sandiwaranya. Waktu terus berlalu, dan tenggorokanku mulai terasa haus. Aku memutuskan keluar ke dapur mengambil air minum. Saat melewati lorong, aku melihat asisten rumah tanggaku tampak kewalahan. Ia sedang menyusun piring-piring kue ke nampan besar. Aduh, Nyonya, maaf, saya kerepotan. Nyonya muda minta semuanya serba cepat, tapi tangan saya cuma 2. Keluhnya bercucuran keringat saat melihatku berdiri di ambang pintu. Melihatnya kelelahan seperti itu, rasa ibaku segera muncul. Aku tidak tega membiarkannya bekerja sendirian dalam tekanan. Lagi pula, tamu-tamu di depan pasti sudah menunggu terlalu lama. Biar ibu bantu bawa minumannya ke depan. Kamu selesaikan menata kuenya, nanti kamu susul bawa ke sana. Ucapku mengambil alih nampan minuman tersebut. Jangan Nyonya, nanti Nyonya muda marah besar. Biar saya saja. Cegahnya panik. Tidak apa-apa. Ibu cuma antar sampai meja depan saja. Potongku tersenyum menenangkan. Aku melangkah pelan menuju ruang tamu dengan nampan cukup berat di tanganku. Aku mengenakan pakaian rumah sederhana, celana bahan kain dan blus polos. Saat meletakkan gelas-gelas itu di atas meja marmer, suasana yang tadinya riuh seketika hening. Semua mata wanita sosialita itu menatapku dengan sorot penuh selidik dan penasaran. Silakan diminum, ucapku ramah melempar senyum. Tiba-tiba, seorang wanita dengan perhiasan mencolok menunjuk ke arahku. Jeng, ini siapa? Perasaan waktu arisan bulan lalu, asisten rumah tanggamu bukan yang ini deh. Menantuku yang duduk santai terbelalak kaget melihatku. Wajahnya memerah menahan marah. Namun ia menutupi dengan senyuman kaku. Ia menatapku tajam dengan kilatan kebencian, lalu beralih menatap temannya. Oh dia. Menantuku tertawa sumbang. Iya, Jeng. Dia cuma pembantu baru di sini. Maklum, kerjanya masih lambat dan belum tahu aturan. Makanya penampilannya berantakan begitu. Nafasku seakan berhenti. Nampan kosong di tanganku nyaris terjatuh. Darahku berdesir hebat mendidih di dalam dada. Teman-temannya hanya mengangguk-angguk menatapku merendahkan. Di rumahku sendiri, di atas lantai yang kubangun dengan keringatku, aku baru saja dihina dengan sebutan pembantu secara terang-terangan oleh wanita yang selama ini menumpang hidup padaku. Aku menunduk, menahan air mata yang mendesak keluar, lalu membalikan badan kembali ke dapur. Kesombongannya benar-benar telah melewati batas kesabaranku. Dan aku berjanji tidak akan tinggal diam lagi. Langkah kakiku terasa sangat berat saat membalikan badan dan kembali menuju ke arah dapur. Dadaku sesak. Rasanya seperti ada bongkahan batu besar yang menghimpit saluran pernapasanku. Begitu tiba di balik pintu dapur yang tertutup, pertahananku akhirnya runtuh seketika. Air mataku yang sejak tadi kutahan sekuat tenaga akhirnya jatuh membasahi pipiku. Tak sanggup lagi ku bendung. Asisten rumah tanggaku, yang sudah mengabdi di keluarga ini sejak anakku masih sangat kecil, terkejut melihatku menangis. Ia segera meletakkan piring-piring kotor dan menghampiriku dengan raut wajah yang sangat cemas. Ibu kenapa? Apa Nyonya muda marah lagi sama ibu? Apa ada kata-katanya yang menyakiti hati ibu? Tanyanya panik sambil menyodorkan segelas air putih hangat untukku. Aku menggeleng pelan. Berusaha mengusap air mataku dengan punggung tanganku. Tidak apa-apa. Ibu cuma agak kelelahan saja hari ini. Aku tidak ingin memperpanjang masalah saat itu juga. Aku memilih diam dan segera berjalan masuk ke kamarku, meninggalkan riuhnya suara tawa dari ruang tamu yang kini terdengar sangat menyayat hati. Malam harinya, setelah rumah kembali sepi dan tamu-tamu arisan itu pulang, aku duduk termenung di tepi ranjang. Kamar ini adalah ruangan paling besar dan mewah di rumah, penuh dengan perabotan jati asli dan barang berharga peninggalan mendiang suamiku. Setiap sudut rumah ini dibangun dengan cinta dan kerja keras kami berdua.
Menantuku tidak pernah berani memamerkan kamar ini kepada teman-temannya karena aku selalu menguncinya rapat-rapat setiap kali ada tamu. Aku menatap bingkai foto di atas meja rias. Itu adalah foto anakku saat ia baru lulus sarjana. Aku sudah memberikan segalanya untuk membesarkannya dengan baik. Aku menyayanginya sepenuh hati. Karena rasa sayang pada anakku itu pula, aku menerima istrinya dengan tangan terbuka, memberikan fasilitas mewah, mulai dari kartu kredit hingga mobil keluaran terbaru, agar ia merasa diterima dan bahagia di keluarga ini. Tapi apa balasan yang kuterima hari ini? Penghinaan yang luar biasa di rumahku sendiri. Ia berani menginjak-injak harga diriku demi sepotong gengsi murahan di depan teman-temannya. Air mataku kini sudah kering. Rasa sedih yang tadi menguasai hatiku berganti menjadi tekad yang sangat bulat. Kesombongan menantuku lahir dari fasilitas yang kuberikan secara cuma-cuma. Tanpa uangku, ia bukanlah siapa-siapa. Aku mengambil ponsel dari atas meja rias. Tanganku sempat gemetar. Ada keraguan sejenak. Namun, teringat wajah angkuhnya tadi siang, keraguanku sirna. Aku mencari nomor kontak pengacaraku. Halo, Pak Pengacara. Maaf mengganggu malam-malam begini. Besok pagi-pagi sekali, tolong bekukan semua kartu kredit tambahan atas nama menantuku. Jangan sisakan satu pun. Ucapku tegas tanpa ragu sedikit pun. Baik, Bu. Akan saya proses segera ke pihak bank. Ada lagi yang bisa saya bantu? Jawabnya dari seberang telepon. Hubungi manajer keuanganku juga. Mulai besok, tidak ada lagi aliran dana sepeser pun untuk tagihan dan belanja bulanannya tanpa persetujuanku langsung. Setelah mematikan telepon, aku tersenyum tipis di depan cermin. Permainan baru saja dimulai. Mari kita lihat, sejauh mana sang ratu palsu bisa bertahan tanpa mahkota dan hartanya. Keesokan paginya, suasana rumah terasa sedikit berbeda. Aku bangun lebih awal dari biasanya dan duduk santai di teras belakang sambil menikmati secangkir teh hangat. Tak lama kemudian, menantuku muncul dengan pakaian yang sangat mencolok. Ia mengenakan gaun sutra berwarna terang, lengkap dengan tas bermerek keluaran terbaru dan kacamata hitam yang bertengger manis di atas kepalanya. Ia tampak sangat terburu-buru. Wajahnya ditekuk kesal saat melihat asisten rumah tangga kami sedang menyapu lantai di dekat garasi. Mana kunci mobilku? Kenapa belum dipanaskan dari tadi? Teman-temanku sudah menungguku di mal untuk belanja. Bentaknya kasar. Suaranya menggema di pagi yang tenang itu. Sebelum asisten rumah tanggaku sempat membuka mulut untuk menjawab, aku segera menyela pembicaraan mereka dengan nada tenang dari kursi tamanku. Mobilmu sedang tidak ada di rumah hari ini. Tadi pagi-pagi sekali orang dari bengkel resmi sudah datang mengambilnya. Menantuku menoleh ke arahku dengan dahi berkerut tajam. Ia melepas kacamata hitamnya dengan kasar dan menatapku penuh curiga. Diambil bengkel? Maksud ibu apa? Mobil itu baik-baik saja kemarin. Tidak ada yang rusak sedikit pun. Aku butuh mobil itu sekarang juga untuk kumpul-kumpul. Suaranya meninggi. Jelas sekali ia tidak terima rencananya berantakan. Aku menyeruput tehku perlahan, membiarkan keheningan menguasai udara selama beberapa detik untuk memancing kekesalannya sebelum menjawab dengan santai. Ibu yang menelepon pihak dealer untuk menariknya. Sudah waktunya servis tahunan, ganti oli, dan periksa mesin menyeluruh. Kamu tahu sendiri kan, mobil mewah buatan Eropa seperti itu butuh perawatan ekstra agar tidak cepat rusak. Lagi pula, surat-suratnya kan atas namaku, jadi ibu yang berhak mengatur jadwal perawatannya. Wajah menantuku seketika memerah menahan amarah yang memuncak. Ia tidak bisa membantah kata-kataku karena memang mobil mewah itu adalah murni milikku yang hanya kupinjamkan padanya untuk dipakai sehari-hari. Terus aku harus pergi pakai apa sekarang? Angkutan umum? Ibu sengaja ya mau membuatku malu di depan teman-teman sosialitaku. Gerutunya sambil menghentakkan kaki ke lantai. Kamu kan bisa pesan taksi daring dari ponselmu. Sangat mudah dan praktis. Banyak mobil bagus yang bisa disewa kalau kamu mau memilih layanan yang premium. Jawabku sambil tersenyum simpul, menyembunyikan rasa puas di dalam hati. Menantuku mendengus kasar. Ia mengomel dengan suara pelan sambil sibuk mengutak-atik layar ponselnya. Terpaksa memesan kendaraan.
Ia bahkan membatalkan pesanan pertamanya karena mobil yang datang dianggap tidak sekelas dengan dandanannya hari ini. Ia sama sekali tidak menyadari bahwa mimpi buruknya yang sebenarnya belum lagi dimulai. Hilangnya mobil hari ini hanyalah sebuah permulaan kecil. Akhirnya, ia melangkah keluar gerbang rumah dengan wajah cemberut, menaiki mobil taksi daring tanpa berpamitan sedikit pun kepadaku. Aku menatap kepergiannya dengan perasaan lega. Biarkan dia bersenang-senang setengah hari ini. Biarkan dia berangkat dengan kepala tegak, merasa masih menjadi nyonya besar yang berkuasa penuh. Ia tidak tahu bahwa saat ia tiba di pusat perbelanjaan elit itu nanti, dunia kemewahan palsunya akan runtuh seketika di depan matanya sendiri. Keran kemewahan telah kukunci rapat, dan sekarang aku hanya perlu duduk manis di rumah menunggu pertunjukan utamanya. Siang itu, matahari bersinar sangat terik di luar sana. Aku duduk dengan tenang di ruang keluarga sambil membalik-balik halaman majalah lama. Suasana rumah terasa sangat lengang setelah menantuku pergi meninggalkannya pagi tadi. Bei Surti, asisten rumah tanggaku yang paling setia dan sudah kuanggap seperti keluarga sendiri, sedang sibuk mengelap meja kaca di dekatku. Sesekali, Bei Surti mencuri pandang ke arahku dengan raut wajah ragu. Ia seolah ingin menanyakan sesuatu tentang kejadian menyakitkan kemarin siang. Namun ia memilih diam menahan diri. Aku hanya tersenyum tipis kepadanya, memberikan isyarat bahwa semuanya baik-baik saja dan ia tidak perlu khawatir berlebihan. Ketenangan siang itu tiba-tiba pecah oleh suara dering telepon selulerku yang nyaring. Layar ponselku menyala, menampilkan nama anakku sebagai pemanggil. Hatiku langsung berdebar pelan. Aku tahu persis, ini pasti adalah buntut dari rencana yang sudah kususun sejak semalam. Menarik napas dalam-dalam, aku menggeser tombol hijau di layar dan menempelkan benda pipi itu ke telingaku. "Halo, Nak. Ada apa menelepon ibu siang-siang begini?" "Tumben sekali," sapaku dengan nada yang kubuat setenang mungkin. Dari seberang sambungan telepon, terdengar suara anakku yang sangat panik dan dipenuhi kebingungan. Napasnya memburu, seolah ia baru saja berlari kencang. "Ibu, apa yang terjadi dengan kartu-kartu kredit tambahan itu? Kenapa semuanya diblokir oleh pihak bank secara tiba-tiba?" Istriku baru saja menelepon sambil menangis histeris dari pusat perbelanjaan. Dia bilang kartu kreditnya ditolak semua saat berada di kasir. Berondong anakku dengan nada suara yang penuh tekanan. Aku mendengarkan penjelasannya dengan saksama. Bayangan kejadian di pusat perbelanjaan itu tergambar jelas di kepalaku. Menantuku pasti sudah mengumpulkan barang-barang paling mahal di butik, lalu dengan gaya angkuhnya menyodorkan kartu kredit yang selalu ia banggakan. Namun, saat mesin kasir berbunyi menolak dan tulisan gagal muncul di layar, keangkuhan itu pasti langsung runtuh berkeping-keping. Teman-teman arisannya yang bermulut manis di depan, pasti seketika berubah sinis dan mulai berbisik-bisik mencemooh kemiskinan palsunya. Menantuku dipaksa menelan rasa malu yang luar biasa di depan umum. Ibu yang meminta pihak bank untuk menutup semua akses keuangannya. "Nak," jawabku santai tanpa nada penyesalan sedikit pun. "Tapi kenapa, Ibu?" Istriku sampai menangis karena merasa sangat dipermalukan di depan teman-teman sosialitanya. Kasir butik itu menatapnya curiga, dan teman-temannya langsung pergi meninggalkannya begitu saja. Bujuk anakku yang masih belum memahami situasi sebenarnya. "Ibu tidak bisa menjelaskannya lewat telepon genggam. Kalau kamu memang ingin tahu alasannya, Ibu minta kamu pulang dari kantor sekarang juga. Ibu menunggu kalian berdua di rumah," kataku tegas, lalu segera mematikan sambungan telepon sebelum anakku sempat melayangkan protes. Aku meletakkan ponsel di atas meja dan menatap Bei Surti yang kini menghentikan pekerjaannya. Ia menatapku dengan wajah pucat pasi, menyadari bahwa sebuah masalah besar sedang terjadi. Aku memintanya untuk membuatkan secangkir teh hangat untukku. Badai besar akan segera menghantam seisi rumah megah ini, dan aku harus bersiap menghadapinya dengan kepala tegak. Tidak berselang lama dari dugaanku, terdengar suara bantingan pintu depan yang sangat keras. Menantuku telah pulang membawa kobaran amarah. Langkah kaki yang dihentakkan dengan kasar terdengar menggema memenuhi seluruh penjuru ruangan lantai 1. Menantuku muncul dari ambang pintu ruang keluarga dengan wajah yang merah padam. Riasan wajahnya yang tebal dan mahal tampak berantakan, luntur oleh keringat dan sisa air mata amarah.
Dadanya naik turun menahan emosi yang sudah berada di ubun-ubun. Ia melemparkan tas mahalnya secara sembarangan ke atas sofa, sama sekali tidak mempedulikan keberadaanku yang duduk tenang memperhatikannya. Apa maksud ibu melakukan semua ini kepadaku? Ibu sengaja ingin menjatuhkan harga diriku di depan teman-temanku, kan? Teriaknya kencang, suaranya melengking menyakitkan telinga. Bei Surti yang baru saja datang membawakan nampan berisi teh hangat sampai terkejut dan nyaris menjatuhkan bawaannya. Aku memberi isyarat kepada Bei Surti untuk segera mundur ke dapur. Tidak ingin ia ikut campur dalam urusan keluarga ini. Setelah Bei Surti pergi, aku berdiri perlahan dari tempat dudukku dan menatap tajam langsung ke sepasang mata menantuku yang menyalang penuh kebencian. Aku yang seharusnya bertanya kepadamu. Apa maksudmu menyebutku sebagai pembantu baru yang lambat di depan teman-temanmu kemarin siang? Apakah selama ini fasilitas mewah dan kebaikan yang kuberikan belum cukup untuk membuatmu tahu diri? Balasku dengan suara yang rendah, dingin, namun penuh penekanan di setiap kata. Menantuku tertegun sejenak. Matanya membulat sempurna. Ia jelas tidak menyangka bahwa aku mendengar semua ucapan hinanya kemarin. Wajahnya sempat pias. Namun egonya yang terlalu tinggi membuatnya kembali melawan. Ia berkacak pinggang dan memajukan wajahnya menantangku. Itu karena ibu selalu berpakaian kampungan dan bikin malu. Teman-temanku itu orang berkelas, bukan selevel dengan gaya ibu yang norak. Aku wajar berbohong demi menjaga nama baik keluarga kita. Kilahnya dengan alasan yang sama sekali tidak masuk akal. Tepat pada saat ia menyelesaikan kalimat kurang ajarnya itu, pintu utama rumah kembali terbuka. Anakku datang dengan napas terengah-engah. Jas kantornya sudah ia lepas dan hanya menyisakan kemeja yang lengannya digulung asal. Ia berdiri membeku di ambang pintu, mendengar dengan jelas kalimat terakhir yang baru saja diucapkan oleh istrinya. Wajah anakku langsung berubah tegang. Ia melangkah cepat menghampiri kami berdua. Apa yang baru saja kamu katakan kepada ibu? Coba ulangi sekali lagi. Bentak anakku dengan suara baritonnya yang menggelegar. Menantuku seketika ciut. Keberaniannya menguap entah kemana. Ia menelan ludah dengan susah payah, mencoba meraih lengan suaminya untuk merajuk. Namun anakku langsung menepisnya dengan kasar. Disinilah panggung kebenaran akhirnya terbuka lebar. Aku menceritakan semuanya tanpa ada yang kututupi. Aku menjelaskan secara rinci bagaimana istrinya itu memerintah Bei Surti dengan semena-mena, melarangku keluar kamar, dan puncaknya memperkenalkanku sebagai pembantu di rumahku sendiri. Mendengar semua kebenaran itu, rahang anakku mengeras. Ia menatap istrinya dengan pandangan jijik dan kecewa yang sangat mendalam. Untuk membungkam semua kesombongan palsu itu selamanya, aku melangkah ke laci meja dan mengeluarkan sebuah map coklat tebal. Aku melemparkannya ke atas meja kaca hingga menimbulkan suara bantingan yang nyaring. Itu adalah sertifikat rumah dan semua dokumen aset keluarga ini. Lihat baik-baik nama siapa yang tertera di kertas itu. Ini rumahku. Semua yang kamu nikmati, mulai dari mobil hingga makanan yang masuk ke perutmu, berasal dari uangku. Jadi, mulai detik ini, jangan pernah lagi kamu merasa menjadi ratu di atas hasil keringat orang yang kamu panggil pembantu. Tegasku mengakhiri pertengkaran itu dengan kemenangan mutlak. Beberapa hari setelah pertengkaran hebat itu, suasana rumah masih terasa sangat kaku. Anakku mendiamkan istrinya, sementara menantuku lebih banyak mengurung diri di kamar karena malu dan tidak punya uang sepeser pun di dompetnya. Namun, hukumannya sama sekali belum selesai. Aku ingin memotong habis akar kesombongannya sampai tak bersisa. Aku menyuruh Bei Surti menyiapkan jamuan makan siang yang sangat mewah hari ini. Makanan laut segar, daging panggang kualitas terbaik, dan hidangan penutup yang ditata layaknya restoran bintang 5 memenuhi meja makan panjang kami. Aku sengaja memilih menu-menu mahal yang dulu sering ia pamerkan sebagai hasil kekayaannya. Bei Surti bekerja dengan cekatan, menata meja makan hingga terlihat sempurna. Secara diam-diam, aku telah mengirimkan undangan resmi kepada semua teman arisan menantuku. Aku menggunakan nama nyonya rumah untuk mengundang mereka. Tentu saja, rasa penasaran yang tinggi membuat mereka semua datang tepat waktu. Siang itu, aku tidak lagi mengenakan daster pudar yang biasa kupakai. Aku memakai kebaya modern berwarna marun yang sangat elegan,
dipadukan dengan kain batik tulis asli. Rambutku disanggul rapi. Tak lupa, kalung berlian peninggalan mendiang suamiku melingkar indah di leherku. Penampilanku hari ini adalah wujud nyata dari nyonya besar yang sesungguhnya. Bel rumah berbunyi nyaring. Bei Surti membukakan pintu dan mempersilakan para wanita sosialita itu masuk ke ruang makan. Mereka mengenakan pakaian terbaik, siap untuk kembali memuji kemewahan yang selalu dibualkan oleh menantuku. Namun, mereka tampak kebingungan melihatku berdiri menyambut mereka. Aku tersenyum ramah, mempersilakan mereka duduk. Tak lama kemudian, anakku membawa istrinya turun dari lantai 2. Menantuku menunduk dalam-dalam. Wajahnya pucat pasi melihat teman-temannya sudah berkumpul. Ia terpaksa duduk di kursi ujung, jauh dari posisi utama. Selamat siang, ibu-ibu sekalian. Terima kasih sudah meluangkan waktu memenuhi undangan saya. Sapaku dengan nada suara yang tenang namun berwibawa. Salah satu teman menantuku, wanita yang tempo hari bertanya siapa diriku, memberanikan diri membuka suara. Maaf, Nyonya ini bukannya pembantu baru yang waktu itu mengantar minuman. Tanyanya ragu-ragu. Matanya melirik ke arah perhiasan berlianku dengan tatapan takjub. Aku tersenyum tipis, lalu menatap lurus ke arah menantuku yang kini gemetar ketakutan. Saya rasa ada sedikit kesalahpahaman. Mari saya perkenalkan diri secara resmi. Saya adalah pemilik sah rumah megah ini, sekaligus ibu kandung dari suami teman kalian. Wanita yang kalian anggap nyonya besar itu, sebenarnya hanyalah menantu yang menumpang hidup pada saya. Hening seketika menyelimuti ruang makan. Para sosialita itu saling berpandangan dengan mulut sedikit terbuka. Mereka sangat syok. Tatapan kagum mereka seketika berubah menjadi tatapan merendahkan. Semua fasilitas yang ia pamerkan berasal dari uang saya. Karena ia memanggil saya pembantu, semua fasilitas itu sudah saya cabut selamanya. Lanjutku tegas. Menantuku tidak bisa menahan tangisnya. Ia menutupi wajahnya, menangis terseduh-seduh karena rasa malu yang tak tertahankan. Teman-temannya langsung berdiri dari kursi masing-masing, merasa tertipu dan jijik. Satu persatu dari mereka mengambil tasnya dan berpamitan pulang dengan sangat sopan kepadaku, tanpa mempedulikan menantuku yang masih menangis terisak di ujung meja. Setelah pintu utama tertutup rapat, suasana ruang makan menjadi sangat mencekam. Tangisan menantuku menggema keras di sela-sela keheningan ruangan. Anakku berdiri dengan rahang mengeras, melipat tangannya di dada tanpa niat sedikit pun untuk menenangkan istrinya. Rasa kecewanya sudah terlalu dalam. Menipu teman-teman sosialita mungkin hal biasa bagi orang yang haus pujian, tetapi menghina ibu kandung yang telah memberikan segalanya adalah kesalahan fatal yang tidak bisa dimaafkan begitu saja. Menantuku bangkit dari kursinya, berjalan terhuyung menghampiri anakku. Ia bersimpuh di lantai marmer, memeluk erat kaki suaminya sambil terisak hebat. Mas, tolong maafkan aku. Aku hilaf. Mas, aku hanya ingin dihargai oleh teman-temanku. Tolong jangan ceraikan aku. Aku janji akan berubah dan menjadi istri yang baik. Rintihnya dengan suara parau yang menyayat hati. Anakku memalingkan wajahnya, menolak menatap mata wanita yang telah mempermalukan keluarga ini. Ia menarik kakinya mundur secara perlahan. Kamu tidak seharusnya meminta maaf kepadaku. Kamu telah menginjak-injak harga diri ibuku di rumahnya sendiri. Keputusan ada di tangan ibu, bukan aku. Jika ibu memintaku menceraikanmu hari ini juga, aku akan langsung mengurus surat-suratnya ke pengadilan agama tanpa ragu. Mendengar ancaman perceraian itu, kepanikan menantuku semakin menjadi-jadi. Ia segera merangkak ke arahku, mencoba meraih kakiku dengan berlinang air mata. Wajah angkuhnya yang dulu sering ia pamerkan kini lenyap tak bersisa, digantikan oleh raut keputusasaan yang sangat menyedihkan. Ibu, tolong ampuni aku. Aku ini menantu yang bodoh dan tidak tahu diri. Aku berjanji tidak akan mengulangi perbuatan memalukan itu lagi. Tolong izinkan aku tetap tinggal di rumah ini, Ibu. Mohonnya sambil terus menangis memelas. Aku menatapnya dengan wajah datar. Rasa iba sama sekali tidak terlintas di hatiku. Pelajaran ini harus dituntaskan agar ia benar-benar memahami arti dari rasa syukur dan kerja keras.
Aku menarik napasku dalam-dalam sebelum memberikan keputusan akhir. Ibu tidak akan menyuruh anakku untuk menceraikanmu. Pernikahan bukanlah permainan. Ucapku tegas, membuat secercah harapan muncul di mata menantuku. Namun, harapannya segera kuhempaskan kembali. Tapi, kamu tidak bisa lagi hidup layaknya ratu di rumah ini. Semua kartu kredit, mobil mewah, dan uang belanja pribadimu resmi dicabut permanen. Menantuku menelan ludah, mengangguk pelan menerima kenyataan pahit itu. Satu lagi, tambahku dengan nada yang lebih dingin. Mulai besok pagi, kamu yang akan mengurus semua pekerjaan rumah. Menyapu, mengepel seluruh lantai, mencuci baju, hingga memasak untuk keluarga. Bei Surti hanya akan bertugas mengurus tamanku. Kamu dilarang keras meminta bantuan Bei Surti. Jika kamu menolak syarat ini, pintu keluar terbuka lebar untukmu sekarang juga. Lakukan itu selama 1 tahun penuh. Ia terbelalak kaget, namun tidak punya pilihan lain selain menganggukkan kepala tanda setuju dengan pasrah. 1 minggu kemudian, kehidupan di rumah ini berputar 180 derajat. Di pagi yang cerah, aku duduk santai di taman belakang menikmati teh buatan Bei Surti. Dari balik kaca, aku melihat menantuku sedang mengepel lantai dengan keringat bercucuran, mengenakan kaos oblong lusuh. Ia sangat kelelahan, namun tak berani mengeluh. Pelajaran hidup yang mahal akhirnya meruntuhkan kesombongan sang ratu palsu.